Gubernur butuh apresiasi, masyarakat kecil butuh solusi. Izinkan kami untuk presentasi, semoga dapat memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Yusrade MPD dan Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah drama dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan dan memaparkan materi terkait berperan itu adalah sebuah seni dan memunculkan motivasi dalam berperan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Agnesia dengan NIM A1B124066 sebagai moderator dan rekan hebat saya. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrean dengan NIM A1B124068. Baiklah, perkenalkan nama saya Fuji Astuti dengan NIM A1B124062. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Dimas kepada Saudara Dimas. Disilahkan. Baik, terima kasih Saudari Novita Agnesia atas kesempatannya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berperan itu adalah sebuah seni dan memunculkan motivasi dalam berperan. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas secara lebih detail mengenai materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi atau pengertian dari seni peran. Dari PPT ini, ada pengertian seni peran. Acting atau seni peran adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan dialog, tindakan, dan improvisasi yang dilakukan oleh seorang aktor saat menjalani perannya. Jadi teman-teman bisa digarisbawahi bahwasanya acting atau seni peran adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aktor ataupun aktris. Untuk mencapai keberhasilan teman-teman sekalian, suatu acting atau peran itu ada perlu yang kita lakukan. Misalnya seperti penghayatan yang dijelaskan dalam PPT ini, penghayatan yang tulus, dan juga dalam setiap penampilannya, seorang aktor itu harus mempunyai kemampuan untuk meyakinkan penonton terhadap karakter yang dibawakan. Nah, teman-teman sekalian, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya seni peran atau acting adalah bagaimana seseorang melakukan ataupun membawa karakter yang dibawa oleh aktris ataupun aktor dalam suatu pementasan. Baik, setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari seni peran, sekarang teman-teman kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari seni peran itu sendiri. Acting atau seni peran dalam teater, teman-teman, itu bertujuan untuk mengekspresikan dan juga menggambarkan perilaku serta karakteristik khas dari tokoh yang akan diperankan oleh seorang aktor ataupun aktris, teman-teman. Yang mana mereka memperankan karakter tersebut di atas panggung. Dalam pertunjukan teater, itu terdapat juga menggunakan bahasa tubuh dan ruang sebagai elemen untuk menghidupkan tokoh-tokoh dalam pementasan. Sejarah teater dan acting, teman-teman, berjalan seiring keberadaan acting, seolah tak dapat dipisahkan dari sejarah teater itu sendiri. Bisa teman-teman baca ataupun kita simpulkan sama-sama bahwasanya tujuan acting atau seni peran untuk mengekspresikan tokoh ataupun watak yang dibawakan oleh seorang pemain. Selain itu, di dalam tujuan acting juga terdapat nilai-nilai pendidikan dan juga nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dalam suatu pemeranan itu sendiri. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah menjabarkan materinya. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Saudari Fuji. Kepada Saudari Fuji, disilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu teknik dalam seni peran. Teknik dalam seni peran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu teknik pemeranan olah tubuh. Yang kedua yaitu teknik pemeranan olah suara. Dan yang ketiga yaitu teknik pemeranan olah rasa. Dan yang terakhir yaitu teknik pemeranan ruang. Nah, yang pertama yaitu teknik pemeranan olah tubuh. Olah tubuh merupakan praktik berlatih. Tubuh mempunyai stamina yang lebih kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks tubuh. Olah tubuh terdiri dari stamina, peragangan, dan keseimbangan. Dan yang selanjutnya yaitu teknik pemeranan olah suara.
Olah suara merupakan pelatihan suara melalui teknik pernapasan dan pengucapan agar memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika suara, dan kekuatan suara. Olah suara terdiri dari artikulasi, intonasi, dinamika, dan power. Dan yang ketiga yaitu teknik pemeranan olah rasa. Olah rasa adalah latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Materi latihan olah rasa terdiri dari teknik konsentrasi, penginderaan, kepekaan rasa, dan imajinasi. Dan yang terakhir yaitu teknik pemeranan ruang. Ruang merupakan tempat bermain peran dalam lingkup peralatan dan set dekorasi yang dihadirkan di atas pentas. Teknik ini mengisi dan menghidupkan ruang bagi seorang pemain adalah kemampuan merespons kepekaan blocking, moving, boostness, leveling terhadap ruang dan lawan main. Dan yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam seni peran. Unsur-unsur dalam seni peran terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu penokohan dan perwatakan. Kedua, unsur tokoh. Ketiga, unsur suara. 4 unsur penghayatan, 5 unsur ruang, 6 unsur kostum, 7 unsur properti, dan yang 8 yang terakhir yaitu unsur musikal. Yang pertama itu penokohan dan perwatakan. Ada beberapa macam penokohan, yaitu protagonis, antagonis, dan deuteragonis, atau berpikir pada protagonis. Foil berpihak pada antagonis, tetragonis, atau netral, confident, atau tempat protagonis bercerita. Rasioner, semacam narator, dan utli, atau peran pembantu. Nah, yang kedua yaitu unsur tubuh. Olah tubuh sangat penting, terutama kelenturan dalam memainkan berbagai peran. Selain itu, pemain harus bisa menirukan isyarat-isyarat tubuh karakter sampai sekecil mungkin. Yang ketiga yaitu unsur suara. Suara pemain tidak berarti harus unsur keras seperti di panggung teater untuk film. Pemain harus menyesuaikan suara, apakah harus keras atau lirik. Dan yang keempat yaitu unsur penghayatan. Pemain harus bisa memainkan mimik muka sesuai dengan karakter, bahkan jika tanpa dialog sekalipun. Yang keempat yaitu unsur ruang. Unsur ruang merupakan area bagi pemain untuk mengolah tubuh dalam rangka menghidupkan karakter. Pemain harus mematuhi arahan sutradara tentang ruang mana saja yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Dan selanjutnya itu unsur kostum. Kostum merupakan visualisasi wajib untuk menggambarkan suatu karakter. Pemilihan kostum yang tidak sesuai dengan karakter akan mengganggu keseluruhan cerita. Selanjutnya itu unsur properti. Properti digunakan sebagai penguat suatu adegan untuk membantu pemain membangun karakter. Properti meliputi semua peralatan yang digunakan pemain maupun sebagai latar belakang. Dan yang terakhir yaitu unsur musikal. Unsur musikal digunakan untuk membantu membangun suasana dari suatu adegan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fuji yang telah menjabarkan materinya. Materi selanjutnya, berperan itu adalah sebuah seni. Seni pertunjukan, terutama teater, mengharuskan aktor untuk menghayati peran dengan mendalam dan penuh perasaan. Penghayatan peran bukan hanya soal mengembangkan kehidupan fisik tokoh, tetapi juga menyelaraskan sifat-sifat batin dan emosi tokoh tersebut. Seseorang aktor harus menguasai teknik fisik dan psikologi serta memiliki keterampilan vokal yang baik agar dapat mengungkapkan emosi secara autentik. Seni pertunjukan harus dilakukan dengan ketelitian, keindahan, dan penghayatan yang mendalam, tetap tanpa terjebak dalam permainan mekanis atau klise yang tidak bernilai artistik. Aktor harus melatih tubuh dan suara secara sistematis untuk menciptakan karya yang sesuai dengan tujuan seni, menghindari eksploitasi pribadi dan kepentingan lain.
Panggung adalah konvensi yang menciptakan dunia seni yang harus dipahami dan dihargai oleh aktor dan pemain. Baik, materi berikutnya ialah munculnya motivasi dalam berperan. Stanislavski mengajarkan bahwa motivasi internal dan latihan terus-menerus sangat penting untuk berakting dengan baik. Berlatih dan mencoba tanpa rasa takut akan kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Di atas panggung, setiap tindakan, bahkan yang sederhana seperti duduk, harus memiliki tujuan yang jelas. Akting bukan hanya soal gerakan fisik, tetapi juga tentang ketegangan batin dan perasaan yang mendalam yang muncul sebagai hasil dari pengalaman sebelumnya. Bukan untuk sekedar menciptakan emosi semata. Dalam teater, improvisasi dan kejujuran emosi sangat diperlukan. Semua perbuatan harus memiliki dasar batin yang kuat. Segala aksi harus masuk akal serta terhubung dengan kenyataan. Seni dalam hal ini merupakan perpaduan antara kreativitas sadar dan bawah sadar. Baik, tadi sudah kita sama-sama dengarkan definisi dari seni peran dan juga tujuan serta lain sebagainya. Yang terakhir kita masuk pada materi kesimpulan teman-teman sekalian. Dari materi yang kita jabarkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seni peran atau akting merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan dialog, tindakan, improvisasi dengan tujuan untuk meyakinkan penonton bahwa karakter yang benar-benar kita bawa itu hidup, teman-teman. Yang selanjutnya, dalam seni peran, ekspresi dan penggambaran karakter dalam teater itu dilakukan melalui penggunaan tubuh, suara, dan ruang sebagai elemen pendukung. Dan juga dalam realisasi ataupun implementasi dalam teater, kita perlu menggunakan beberapa teknik untuk diterapkan seperti olah tubuh, suara, emosi, dan pengelolaan ruang efektif agar drama atau pementasan serta teater yang kita tampilkan bisa menghasilkan pertunjukan yang baik dan bermanfaat tentunya, serta berkesan tentunya teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Yustra DMPD dan Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD dan teman-teman yang telah berpartisipasi pada presentasi hari ini. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada satu pantun yang telah saya siapkan. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.